Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ada pohon salam tumbuh dekat sumur. Semoga yang jawab salam pada panjang umur. Ada pohon salam tumbuh dekat pohon tomat. Semoga yang jawab salam pada sehat. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, belilah ikan tuna di Ciganjur Kampung Setu. Ikan sepat dilepas di Gang Jambu. Kalau ingin corona hilang selalu, berselawatlah kepada Nabi setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersama Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanjilih, wankihul ayyama minkum wassalihina min imamikum. Sadaqallahul azim. Fadilatul muhtaramin yang sama-sama saya muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ijtihad yang dipimpin oleh Ketua DKM Bapak Mulya Warman LC Lubis. Beliau Mulya Warman artinya manusia yang mulia. Kalau saya namanya Mulyadi, artinya mulia no endi-endi. Kalau imam kita ini Ustadz Purkon, ini gelarnya LC-nya dari Lipia. Kalau saya juga punya gelar LC, Mulyadi LC. Apa artinya LC buat saya? Lahir Ciganjur. Segenap hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa ibadah siang harinya dengan berpuasa, malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam hidup ini Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang barokah, umur yang barokah,
keluarga yang barokah, keturunan yang barokah. Ada dua manusia yang menyebabkan kita memperoleh rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, kedua orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Itulah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, yang doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan memperoleh rezeki yang barokah, yaitu istri pendamping hidup kita. Inilah orang-orang yang berdoa kepada Allah yang akan menghantarkan kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, tahu apa artinya istri? Ada yang tahu nggak artinya istri? Istri itu ibu artinya istana menggapai ridho ilahi. Makanya kalau orang laki-laki kalau ingin dapat nisful iman, jangan hidup sendiri, harus berumah tangga. Kalau ada yang duda pada saat ini, ada yang duda? Ada, nyari janda. Namanya kalau duda kalau sudah 40 tahun namanya duren, duda keren. Ya, jadi dalam rumah tangga kita itu kalau ingin mendapat ridho ilahi, menggapai ridho ilahi, salah satu syaratnya adalah harus punya istri. Karena istri itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agim tuh sering berpesan sama kita, sayangi istri, jangan kau sakiti, doanya istri dikabul ilahi. Ibu, Bu, pernah Bu doain suaminya, Bu? Pernah? Alhamdulillah, suami emang harus didoakan terus, Bu. Mudah-mudahan suaminya sehat, suaminya barokah. Ibu pernah mandang suaminya, Bu? Jawab yang jujur, Bu. Ini bulan puasa, nggak boleh ada dusta di antara kita. Pernah Bu mandang suaminya? Setiap hari, bener Pak? Alhamdulillah. Mandang suami itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau suami lagi tidur dalam keadaan letih, dalam keadaan capek. Lihat suami ibu, pandanglah suami ibu dengan apa adanya. Dulu waktu awal saya berumah tangga, suami saya begitu ganteng, begitu tampan. Tetapi setelah saya berumah tangga 30 tahun, ya Allah, pipinya sudah mulai keruput, giginya sudah mulai permisi satu-satu. Yang dulu awal rumah tangga gigi rambutnya putih hitam semua, tapi pada saat ini ya Allah sudah mulai ada yang putih. Ya Allah, ya Allah, sehatkan badan suami saya, panjangkan umurnya ya Allah, berkahkan hidupnya ya Allah. Ini doa ibu yang harus ibu munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya rumah tangga kita memperoleh rezeki yang barokah. Kita ini kan laki-laki, ada yang namanya laki-laki itu panggilannya suami. Tahu kok arti suami? Suami tahu artinya? Suami itu semua uang buat istri. Setuju Bu? Setuju, alhamdulillah. Kata ibu-ibu alhamdulillah. Kata bapak enggak. Pak, sama istri Pak kudu baik. Tapi banyakan nih, ini kebanyakan, ini mah curhat saya. Kalau orang Ciganjur, kalau punya uang dikasih istri semua, ketika kita minta itu kepada istri kita kayak ular kobra begini nih. Keluarnya susah banget. Kira-kira orang sini begitu enggak ya? Insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak semua. Ada 3 wanita yang akan memudahkan rezekinya, mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ciri istri yang akan memudahkan datangnya rezeki di dalam rumah tangga. Yang pertama, salah satu ajwaj tajlibur rizqa. Ada 3 wanita yang akan memudahkan mendatangkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zaujatun syakiratun, punya istri,
punya pendamping hidup harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau suaminya ingin panjang umur, badannya sehat, duitnya ada selalu, terimalah suamimu apa adanya. Rezekinya lagi besar diberikan oleh suami, ucapkan Alhamdulillah. Suami usahanya lagi sulit, dapat uangnya sedikit, ketika diberikan oleh suami, ucapkan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ibu nerima, kalau ibu bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh suami, insya Allah suami ibu akan betah di rumah. Suami ibu akan sehat badannya, suami ibu akan giat usaha. Kenapa? Karena punya istri yang nerima terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Mungkin suaminya ada yang kerja di Departemen Perhubungan. Ada orang sini yang kerja di Departemen Perhubungan. Ini kalau di kampung saya Gandul itu Departemen Perhubungan biasanya Gojek. Gojek itu orang yang menghubungkan. Ada juga yang ban 4 yang namanya Gokar. Ini kerjanya di Departemen Perhubungan. Ada kalanya dapat rezeki besar, ada kalanya dapat rezeki kecil. Ketika dapat rezeki kecil umpama dapatnya 50.000 karena istrinya bersyukur kepada Allah, terima apa yang diberikan oleh suaminya. Pada saat itu, Dinda, hari ini Mas pulang bawa uang cuma sedikit, cuma 50.000. Alhamdulillah Mas, yang terpenting Mas bisa pulang ke rumah, Mas dalam keadaan sehat walafiat. Ini Dek, uang yang Mas bawa cuma segini. Alhamdulillah Mas, ini juga Mas 50.000 bisa cukup untuk 2 tahun. Lah suaminya bingung, 50.000 cukup 2 tahun. Dibelanjain apa Dek? Nanti Adek akan belikan kalender 2 tahun. Tahun 2023 dan tahun 2024. Cukup nggak 2 tahun? Cukup. Ini namanya istri yang bersyukur. Kalau istri bersyukur, insya Allah suami kita giat bekerja, giat berusaha, giat ibadah, karena punya istri yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, istri yang dapat memudahkan datangnya rezeki. Yang pertama, zaujatun syakiratun, istri yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang kedua, istri yang dapat memudahkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zaujatun kasratul istighfar wa kasratul dzikri, istri yang banyak membaca istighfar dan istri yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu al-insan fit tabkir wallahu fit tadbir. Manusia cuman usaha yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jemput dengan ikhtiar, dengan ibadah, dengan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita rezeki yang mudah. Allah akan anugerahkan kepada kita rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kita perkumpulan, pertemanan yang dapat menghantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri di rumah lisannya basah membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bersama kita biasa lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Suami berangkat kerja,
Ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat membuka toko, ada yang kerja di Departemen Perhubungan. Ibu sambil bebenah, sambil rapi-rapi, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu tajlibur rizqa, akan memudahkan datangnya rezeki di dalam rumah tangga kita. Sambil rapi-rapi rumah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, istri yang memudahkan datangnya rezeki untuk rumah tangganya. Yang ketiga yaitu istri zaujatun sholihatud dini, punya istri yang bagus ibadahnya dan bagus agamanya. Mudah-mudahan pendamping kita semua bagus agamanya, bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Suaminya berangkat kerja, minimal suaminya jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat duha walau rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat. Istri yang di rumah yang tidak bekerja ada di rumah, bantu suami dengan usaha batiniah, yaitu berupa sholat duha. Seorang istri minimal jangan pernah tinggalkan dalam rangka membantu mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sholat duha sebanyak 6 rakaat. Nabi SAW sampaikan, man sholatad duha 6 rakaatin kafallahu dzalikal yaum. Siapa orang yang sholat duha 1 hari 6 rakaat, Allah berikan kecukupan rezekinya untuk hari itu. Mudah-mudahan istri-istri kita di rumah membantu usaha kita, baik secara lahiriah maupun batiniah, dan mudah-mudahan istri kita semua termasuk bagian istri-istri yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kita semua rezeki yang halal barokah. Anak yang kita miliki mudah-mudahan anak yang solihin dan solihat, dan Allah kumpulkan kita semua bersama-sama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang keliru itulah dari kehilapan dan kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.